Koresponden senior Timur Tengah kami, Ariel Osran, dan analis keamanan kami, Jonathan Regev. Selamat datang untuk kalian berdua. Mari kita mulai dengan Anda, Ariel. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh RGC di sini? Apakah mereka saat ini memasukkan atau sebenarnya memberikan prasyarat baru bahawa Israel bahkan tidak boleh menargetkan wilayah selatan Lebanon? Ya, mereka mengatakan bahwa sejauh yang mereka ketahui, mereka sudah memberikan respons terhadap serangan Israel di Beirut. Dan sejauh yang mereka ketahui, operasi militer mereka sudah selesai. Namun, jika Israel akan melanjutkan serangannya, termasuk di Lebanon Selatan, sekarang mereka tidak mengatakan serangan ke Iran, tapi serangan ke Lebanon. Mereka mengatakan jika Israel melanjutkan serangannya, jadi Israel harus menghentikan tembakannya dimanapun menurut pihak Iran, termasuk di Lebanon Selatan. Jika Israel benar-benar melakukan serangan di sana, maka responnya akan jauh lebih keras. Sekarang kita bisa mengatakan bahwa ada laporan di Lebanon tentang serangan Israel di kota Tirus di Lebanon Selatan. Jadi Israel sedang menguji persamaan baru yang coba ditegakkan Iran untuk membatasi kebebasan bertindak Israel. Bukan hanya di Iran, tetapi juga di seluruh Lebanon. Tidak hanya menyoroti Beirut, tetapi juga termasuk Lebanon Selatan. Jadi yang kita lihat di sini adalah Iran sejauh yang mereka anggap putaran ini sudah selesai dan mereka mencoba memberi sinyal bahwa merekalah yang menentukan ritmenya. Tindakan Israel dengan melakukan serangan di Lebanon Selatan saat ini membuktikan sebaliknya. Ya, dan Jonathan, apakah Israel benar-benar bisa menerima persamaan seperti itu pada akhirnya? Tidak, Israel tidak bisa menerimanya. Karena yang paling utama, Israel tidak bisa menerima kenyataan bahwa Iran yang memegang kendali. Bahkan sebelum ini pun situasinya sudah sulit. Bahkan kondisi sebelumnya pun adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Israel. Dan kita melihat bahwa Israel mengatakan untuk mengujinya. Menyerang Dakia, bahkan dengan memahami bahwa itu bisa memicu serangan dari Iran, Israel mengatakan bahwa ini tidak dapat diterima. Sejauh yang menyangkut Israel, semua ini membuat segalanya mundur jauh ke belakang. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir atau lebih. Israel melakukan berbagai serangan di seluruh Lebanon di lingkungan Dahi, membunuh Nasrallah, seluruh operasi Bepro, semuanya terjadi di seluruh Lebanon, di Beirut, di Iran tetap diam. Tidak ada penyatuan front. Dan sekarang sudah ada. Dan ini adalah pencapaian Iran karena sampai saat ini setidaknya front Beirut dan front Iran sudah terhubung. Dan front Yaman untuk hal itu juga. Siren pertama yang berbunyi di sini di Tel Aviv, di wilayah Tel Aviv pagi ini terjadi karena sebuah rudal dari Iran. Oleh karena itu, Iran telah berhasil mencapai penyatuan front-front ini. Dan jika mungkin lingkungan Dahiyeh di Beirut bisa dianggap sebagai sesuatu yang istimewa dalam hal serangan, Israel tidak bisa menerima formula baru yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyerang di Lebanon Selatan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Gaza, tepi barat, menarik semua pasukan dari Lebanon, dari Suriah. Ini adalah hal-hal yang penting bagi keamanan Israel. Dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa jika Anda menyerah pada satu syarat dari Iran sekarang, Anda tidak akan menghadapi syarat lain di masa depan. Kita sudah melihat hal itu terjadi di lapangan. Jadi jawaban untuk pertanyaan Anda adalah tidak. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Israel. Dan seperti yang terlihat, hal ini sudah mulai diuji. Dan itu juga memberitahu kita tentang kepercayaan diri yang dimiliki oleh orang-orang Iran, setidaknya untuk saat ini. Mungkin karena situasi di Teluk dan juga terkait situasi Presiden Trump saat ini di Amerika Serikat. Ariel, saat kita berbicara, ada lebih banyak laporan tentang serangan Israel yang terus berlanjut di Tyre dan daerah lain di selatan Lebanon. Apa yang kita dapatkan? Ya, beberapa daerah, Tyre, Bujashmali, dan daerah lain di selatan Lebanon. Ini terjadi tak lama setelah ultimatum dari Iran bahwa jika Israel melakukan serangan dimanapun, termasuk di selatan Lebanon, maka Iran akan memberikan pukulan yang jauh lebih keras. Jadi Israel saat ini benar-benar mencoba menguji gertakan Iran, mencoba menunjukkan bahwa sikap mereka, posisi mereka, menurut saya mengejutkan banyak orang yang mengikuti situasi ini. Jelas, seperti yang baru saja Anda sebutkan, ini adalah rezim yang semakin berani.
Beberapa orang bahkan mungkin mengatakan mereka mabuk kekuasaan, merasa seperti mereka yang memegang kendali, bahwa merekalah pemenang strategis dalam hal ini setelah beberapa putaran ini. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka sekarang menghubungkan dua front ini, atau mungkin front lainnya di masa depan? Tapi saat itu, ketika Israel membunuh Nasrallah, mereka bahkan tidak repot-repot untuk merespons, setidaknya tidak segera. Karena saat itu mereka memiliki kesabaran strategis yang diwujudkan oleh pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Saat ini kita melihat rezim baru yang berpikiran pendek, yang lebih mudah terpancing, bahkan bisa dibilang suka menekan pelatuk, bahwa mereka jika di masa lalu ketika Anda menyerang Iran, Iran akan menunggu dulu dan merespons pada saat yang mereka anggap tepat. Sekarang kita melihat Iran tidak lagi memiliki kesabaran strategis ini, tapi ada alasan lain. Apa yang kita lihat di depan mata kita adalah runtuhnya total strategi proksi Iran. Lingkaran api yang ingin dibangun Iran di sekitar Israel dengan menggunakan proksi Arab untuk menyerang Israel, sehingga Iran tetap berada di luar pertempuran. Apa yang kita lihat sekarang justru sebaliknya. Alih-alih proksi yang berperang untuk Iran, justru Iran yang berperang untuk proksinya. Iran tahu bahwa jika tidak memberikan dukungan penuh kepada Hizbullah dan membiarkannya menghadapi nasibnya sendiri, maka nasibnya akan sama seperti Hamas, yang sekarang sudah tidak lagi menjadi faktor penting dalam visi proksi ini. Jadi Iran meskipun berusaha menunjukkan kekuatan dan merasa bahwa dirinya beroperasi dari posisi yang kuat, sebenarnya sedang berusaha menyelamatkan kemampuan para proksinya. Dan alih-alih para proksi membela Iran, sekarang Iran yang membela para proksinya.